boros, ngutang, dan doyan konser. Tapi justru bakal jadi generasi terkaya dalam sejarah. Gen Z sering dianggap generasi manja dan pemboros. Tapi laporan terbaru dari Bank of America justru memprediksi kebalikannya. Mereka akan memegang kekayaan ratusan ribu triliun dolar dalam 15 tahun ke depan. Kok bisa? Selamat datang di Smart Life DB, segmen terbaru dari DB News yang membahas dunia canggih, hidup cerdas, dan peluang cuan zaman sekarang. Wow! Hari ini kita akan mulai dengan sebuah fakta yang bikin geleng-geleng. Di tengah harga murah selangit dan inflasi yang membrutal, Gen Z justru diprediksi bakal jadi generasi terkaya di dunia antara tahun 2035 sampai 2040. Kok bisa? Gimana logikanya? Dan apa ini cuma mimpi atau prediksi serius dari lembaga sekelas Bank of America? Yuk bahas dan kita bedah bareng. Faktanya, Gen Z hari ini sedang terjepit. Mereka tumbuh di era resesi dan pandemi. Pengeluaran hidup makin mahal. Bahkan yang menolak kerja karena ongkos transport. Sebagian besar belum punya rumah. Bahkan 32% diantaranya menerima tunjangan pengangguran di AS. Tapi anehnya mereka justru dikenal sebagai generation spender. Beli skincare, nonton konser, hewan peliharaan, dilayani kayak anak kandung. Gaya hidup mewah, tabungan tipis. Nah, menurut Bank of America, justru kekacauan inilah potensi luar biasa Gen Z muncul. Prediksi mereka, pendapatan Gen Z mencapai 36 triliun US dollar pada tahun 2035. Tahun 2040 naik menjadi 74 triliun US dollar. Akan mencapai 30% populasi dunia loh. Terlalu overeducated, tapi belum termanfaatkan secara ekonomi. Ada 3 alasan utama kepada Gen Z bisa jadi kaya raya. Yang pertama, kefasihan digital. Mereka melek teknologi, fasih AI, e-commerce, dan content creation. Yang kedua, pertumbuhan upah. Gaji Gen Z naik 8% per tahun, tertinggi dibanding generasi lain. Yang ketiga, Great Wealth Transfer. Akan ada warisan senilai 84 triliun US dollar yang turun dari boomer ke Gen Z. Bayangin, generasi yang tadinya susah nabung, tiba-tiba megang warisan triliun dan punya skill digital luar biasa. Tapi tunggu dulu, bukan berarti semua Gen Z bakal jadi sultan. Peluang tetap datang bareng resiko. Jika uang diwariskan tanpa literasi keuangan, ya bisa habis juga. Terus konsumtif tanpa aset sama dengan jebakan masa depan. Hanya yang berani investasi, melek finansial, dan embracing AI akan survive. Amanda Frances, pakar finansial bilang, Gen Z punya peluang besar, tapi mereka harus jadi investor, bukan sekedar konsumen. Jadi masa depan Gen Z bukan tentang uang, siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling siap. Siap investasi, siap belajar, dan juga siap berubah. Gen Z bukan cuma akan jadi pembeli, tapi pendefinisi ulang ekonomi global. Dan ini bukan sekedar teori, semua indikator ekonominya sudah mulai bergerak ke sana. Kalau kamu Gen Z, pertanyaannya sekarang adalah, kamu siap jadi generasi terkaya atau cuma jadi penonton? Jangan lupa subscribe DB News buat update info ekonomi dan sosial paling tajam tiap minggunya. Dan share video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman kalian sama-sama calon miliarder di masa depan.